Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, apa seorang profesor atau seorang dokter, seorang PhD itu apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pinter, dia orang hebat, dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta, karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung, karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina, karena dia pemulung, atau tukang parkir, atau tukang penggembala kambing. Itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan, dan karena dia bisa makan, bisa menyelamatkan apa? Nyawanya. Tapi kelirunya kadang kita yo melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina, itu orang-orang yang luar biasa karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil adol ATT miliaran demi keselamatan kita katakan hebat. Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan, itu harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru dong marah dulu gak tahu rasa hebat, itu pengiran tersinggung. Jadi wes kere gak hebat dari pengiran. Mulanya aku nak wong kere gak wali itu tersinggung. Keliru, cara kula wong kere gak wali napa? Keliru. Lho boten benar. Kula mboten nate lho sugih. Kula cara lahir nggih, cara lahir iku sugih, tapi sakjane kula nuke. Kula mboten gadah napa-napa. Tapi kula bangga, mergo tak anggap jalur tol untuk jadi wali. Tenan kula jalure kan kata, lewat ngalim di sakit, lewat kere nggih napa. Akeh pilihanku akeh. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak napa pilihan. Jadi zaman kangelan. Karena nanti lewat kere saja itu kere yang enggak punya prestasi tadi. Umpama kowe kere punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa entek miliaran, dia operasi jantung. Entek miliaran go cuci darah. Saya ya Allah hebat sekali untuk menyelamatkan nyawa itu tempe dan nasi bungkus. Woi, iku nak pancen ngono tenan ning ati wali pun ketok tangan kula. Mboten iki tenan. Pun ketok tangan kula. Wis tak sopen nek swarga golek aku. Wong artine nek sampean keyakinane ngono mesti dadi ahli swarga. Wong Rasulullah itu nabi, boten iki memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi, itu sering ngendikan sampean delok teng manaqib teng mana-mana. Al-Faqirus Sabir itu Abdul minal Ghaniyis Syakir. Abdul Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, sing salam tempel akeh, dekne sing ngakon. Sing ngalahno aku, itu wong fakir sing sabar. Kuwi iku sik iso ngalahno derajat. Apa meneh wis fakir syukur lah malah kalah. Nek golek wong kere syukur tak. Mulai kere nopo? Syukur nanti. Saroe wong kere tak kesek degrem. Paham? Mana kula anggere jalis batur kan, aku gak bakat batur ya aku, gak oleh raga. Karek teko kese juga baturi haram wong kere ketak. Wong kere kudu sombong. Kalau kira makai tak terus biasa tenang. Jadi ini penting sekali. Dan itu tadi logikanya gampang, sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir skatut teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur? Duwe randuwe, misalnya duwe gue sedino pas. Kok kon syukur kondisi itu tidak realistis. Ilmu tasawuf tidak realistis, tidak rasional. Mungkin podo goblok. Jadi kita tak terang lagi ulama, tak terang logikane ngono iku mang. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat, hanya butuh tempe untuk menjaganya. Nyawa. Lo podo nanti saya podo rupa-rupanya jogo nopo. Paham gitu? Mulai sing ngaji mereka sing fikir-fikir mulai detik ini juga. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda ada jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Padahal semuanya kere. Kamu jaga semua. Itu kan luar biasa. Orang kaya untuk jaga nyawa itu mau Singapura dengan Elizabeth. Wow, cukup santai nasi bungkus, nasi kucing, gamet tetap urip. Wah, itu Masya Allah tenan. Gue itu nak nganti gue syukur. Itu dari tablet kira gue kalah sampai gue.
Wal fakirus sakir, fakir sing apa? Syukur. Mana kalau jadi ulama itu pemenangnya. Mana bujuk kalau tahu, gue kalau ada para aku juga, aku orang ngarang apa? Gue seorang ngarang. Jadi kayak gede orang ngarang. Lalu berkali-kali diundang seminar, mulai tentang UIN sampai ini si orang tamu tentang sekian bisnis, jadi ada dosen tamu. Ini kalau tak mau, baru latihan marat malah udah nggak. Aneh tamu gitu. Bagus umumnya orang punya prestasi itu kan seneng lo prestasi itu sudah baca tahu. Saya ini orang fakir, tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak. Dan saya ini orang yang tidak banyak uang, tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi sudah terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku itu ngalim, rasa berayu prestasi, nak seminar nih universitas terkenal itu. Mau pulang betul roh. Pulang betul nggak ini orang roh. Kalau mau lihat orang betul ngerti. Ya kan, nanti kalau ya tenang tani pasar, orang keturunan kira-kira ngedam memang. Karena saya merasa sudah orang hebat. Lewat tadi bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Jadi kalau nak mangan itu, ya bagus sedikit, sebenarnya itu di uang para pengiran itu sudah begitu. Sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, dia jadi kalau kamu itu anggap prestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar kemarin ngatakan, aku jadi Amirul Mukminin itu berprestasi, nek iso nyelametno nyawa lewat perdamaian, lewat ini itu. Agak ngono kalah mbek prestasi itu zaman Angon Wedhus, itu duwe prestasi iso nyelametno nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak tukang Angon Wedhus. Iso mangan mergo Angon. Tapi terus ane iku yo wis hebat perkarane. Lho nggih kula sakniki niku ngakoni tenan nggih. Zaman kula jenengan melarat, yo nek iki cek melarat sebagian mungkin cek melarat. Niku kan pancen kita punya beras 2 kilo itu yang sangat berharga karena nilainya nyelametno nyawa. Sementara saiki kita di beras sak ton atau punya uang 1 miliar, itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah, karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin, uang 10.000 bersejarah, karena menyelamatkan nyawa. Berarti nak gue syukur tenan, ya Allah, betapa indahnya 10.000 yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarangnya 1 miliar, ternyata hanya aksesoris. Mestinya kita latih berpikir begitu. Dan ini saya ini orang alim, saya bersaksi teori saya itu pasti benar karena ini ada dawai Sayyidina Umar, dawai Rasulullah. Mulane ketika ada pangeran min asli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin. Kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja. Termasuk di antara kafarahnya itu termasuk it'am. Falak tahamal akobah. Wa ma adrokan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Au it'amun fiyaumin dimat gobah. Atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan tuh mati. Sekali kamu kasih makan. Itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting. Yaitu peristiwa ini nyawa. Sementara saya belajar 200 juta, kadang peristiwa ini aksesoris mobil, aksesoris rumah. Saya gitu sudah komorong 10.000, tapi taruhannya nyawa. Mulanya pengiran nyebut falak tahamal akobah. Wa adrokan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Aukit amun fiyaumin dimas rokobah. Ya timan damat rokobah, au miskinan damat rokobah. Orang wali kok masjid itu betul. Mulanya kulon betul sombong. Mulai kecil, saya itu dilatih bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu Bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya. Misalnya mungkin kalau sekarang 300.000. 100.000 100.000 itu nak ono kancam sing kurang kan. Jadi dirawat cuma ben bocah izin gak jajan bareng. Pokoknya entek. Gak ada itu. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang mesti tak bilangin nak iso 2% setengah gak ono kancam. Ya iso 2% bisa mkakean. Tetapi 2% setengah pas-pasan, paham ya. Nah iso niku pinten 20%. Sulus. 20% pinten? Sulus. Nah sak diure iku ora pati apik. Wong sing medhit kok meksa.
Malah mati akhir. Soalnya kanjeng Nabi ana wong ada Nabi kula iso sedekah tadi itu dari Nabi ojo tenane itu mergo ngonamper gremang. Jadi kalau baleni malih. Jadi ini penting kalau aturaken karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah fikir ndak wali karena peristiwanya tadi wis fikir termakan teori materialistik. Dia merasa fikir duwe ran duwe tabungan ran duwe beras ndak duwe sembako ndak. Sebetulnya dibalik kefikirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan fikir kesehariannya toh tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali. Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nanti kini dicublas diselang mau perkara sabuk kue ngombe tak gula campur kuman-kuman tetap ambek kan kok kumane gak minat mau pikir pakanan gak setene juga wong sugih mari penyakit kuwi wong marah gak apa kuman itu selera apa kemangsamu kuman gak diselera tak kuman itu apa lah iya aku menyakit wong iki gak diobatno dadi rugi dia. Karena dia tidak jadi artis, gak jadi nopo. Tapi nak menyakit wong sugih kan di laboratorium dene dadi nopo artis. Kuman itu perhitungan. Ora ono, rukin ngobrol apa terus apa-apa. Dia jalan sugih-sugih. Aku dicek sedhi kan didelok tanggale kedaluwarsa tau. Ora kena abrak. Tibae koncone berokokan ora tutupan. Wis roh laler ceblok terus. Ya man mergo kuman yo duwe selera. Mang sampeyan diselera sampean tok kuman yo punya napa?